Petrus pukul 4:14 1 Petrus pukul 4:14 Jika kamu dihina karena nama Kristus, kamu diberkati, karena roh kemuliaan dan roh Allah ada padamu. 1 Petrus pukul 4:14 Yesus Kristus dihina apa artinya roh kemuliaan dan roh Allah ada pada seseorang? Pertama, itu berarti bahwa dengan menderita bagi Kristus Anda sedang memuliakan Kristus dan karena itu Anda berada dalam sorotan sehubungan dengan tujuan kekal Allah bagi hidup Anda. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa roh berdiam pada para nabi ketika mereka bernubuat. Demikian pula, ketika kita bertindak dalam nama Kristus dan menderita karenanya, itu menyampaikan keyakinan, sama seperti para nabi mengkomunikasikan sabda Allah. Dan tentang Mesias ada tertulis, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 11:2 ini adalah sifat-sifat yang juga dapat diberikan kepada mereka yang menderita penganiayaan demi Kristus. Mereka yang secara sah menderita penganiayaan karena Kristus memperoleh keyakinan dan wahyu. Jadi jangan bertujuan untuk menghindari oposisi. Oposisi membangun karakter. 1 Petrus pukul 4:15 1 Petrus pukul 4:15 Jika kamu menderita, janganlah seperti seorang pembunuh atau pencuri atau penjahat jenis lain, atau bahkan sebagai orang yang sibuk. 1 Petrus pukul 4:15 Penderitaan pidana meskipun ini adalah disiplin yang baik dan hanya untuk menderita karena dosa, ini bukanlah kategori penderitaan yang tepat bagi orang Kristen, dan tentu saja bukan sesuatu yang orang Kristen harus banggakan. Bahkan, John menulis, tidak ada pembunuh yang memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes pukul 3:15 dan Paulus menulis, tidak tahukah kamu, bahwa orang fasik tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan tertipu, baik orang yang tidak bermoral, atau penyembah berhala, atau pezina, atau homoseks, atau pencuri, atau orang serakah baik pemabuk maupun pemfitnah atau penipu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. 1 Korintus 6:9-10 Istilah orang usil adalah allotriepiskopos yang merupakan gabungan dari kata orang asing dan pengawas. Orang adalah orang yang mengambil alih pengawasan atas urusan orang lain. Dia ikut campur dalam hal-hal yang seharusnya bukan urusannya. Kerjakanlah dengan tanganmu, seperti yang telah kami katakan kepadamu. 1 Tesalonika pukul 4:11 1 Petrus pukul 4:16 1 Petrus pukul 4:16 Namun, jika Anda menderita sebagai orang Kristen, jangan malu, tetapi pujilah Tuhan karena memiliki nama ini 1 Petrus pukul 4:16 Menahan penderitaan yang tidak dapat dibenarkan istilah Kristen, hanya digunakan 3 kali dalam Alkitab. Para murid pertama kali disebut Kristen di Antiokhia. Kisah Para Rasul pukul 11:26 Sementara istilah kudus adalah apa yang orang dalam sebut bagian dalam, istilah Kristen adalah istilah luar yang disebut bagian dalam, dan digunakan dalam pengertian yang merendahkan. Tapi itu menjadi istilah yang dianut orang Kristen. Menyebut seseorang sebagai Kristen adalah sebuah penghinaan, tetapi di sini Petrus mengubah penghinaan yang dimaksudkan ini menjadi kesempatan untuk bersukacita. Ini adalah jenis retorika antitesis yang sama yang digunakan Yesus dalam khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Upahmu di surga. Matius 5:10-12 Dan setelah menderita penganiayaan, Petrus dan para rasul meninggalkan Sanhedrin, bersukacita bahwa mereka telah dianggap layak menderita aib demi nama itu. Kisah Para Rasul pukul 5:41 Demikian juga dikatakan tentang Anda. Seperti halnya gereja di Tesalonika, di antara gereja-gereja Allah kami bermegah karena ketekunan dan iman Anda dalam semua penganiayaan dan pencobaan yang Anda tanggung. Semua ini adalah bukti bahwa penghakiman Allah itu adil, dan sebagai hasilnya kamu akan dianggap layak untuk kerajaan Allah, yang karenanya kamu menderita. Kedua 1:4-5